mendapatkan hasil minor di laga terakhir di Liga Inggris tentunya, dengan kemenangan yang didapat di Atletico Madrid, di Wanda Metropolitano juga draw 1-1. Diikuti hasil yang minor juga di Liga Inggris melawan tim sekelas Watford dengan hasil imbang 0-0. Ini sebuah PR yang cukup besar bagi seorang Ralf Rangnick selaku manajer saat ini, yang mana pada laga terakhir ini berjibun peluang didapat oleh Manchester United, tapi tidak ada satupun yang berbuah gol. Dan ini sangat kritis bagi klub sebesar MU tidak mencetak gol, di mana Ronaldo bermain full time di laga itu. Ada 4 striker yang dikeluarkan pada laga itu dengan menarik seorang Fred dan dimasukkannya Rashford maupun Elanga. Setelah itu tidak berdampak positif terhadap laga pada saat itu. Terakhir, Liverpool, saya mau mengomentari Liverpool yang menang dari tim Chelsea ya pada laga Carabao Cup final. Ini menjadi sebuah semacam sepakan keras bagi Manchester United, di mana tim MU sekarang sudah disalib dalam hal pendapatan trofi di liga domestik maupun di liga Champions tentunya. Liverpool menjadi klub yang sukses saat ini dengan menyalip seorang atau sebuah klub sebesar MU, yang mana pada tendangan penalti yang terjadi di laga tersebut Liverpool sukses mendapatkan kemenangan di tendangan terakhir, yang mana Kepa sebagai kiper terakhir, penendang terakhir dari Chelsea, gagal mengeksekusi tendangan. Ini menjadi sebuah tambahan suntikan yang cukup menyakitkan bagi skuad Red Devils saat ini. MU harus menyadari bahwasanya Liverpool saat ini memang jauh di atas skuad mereka saat ini, di mana Liverpool sukses menjadi klub yang sangat banyak mendapatkan peluang atau mendapatkan trofi di sehingga saat musim ini tentunya. Apakah hanya Liverpool, Bung? Kenapa Anda tidak mengatakan The Citizen yang sudah pasti menjadi saingan klasik oleh MU, apalagi tim satu kota yang tentunya gengsinya luar biasa ya, tentunya. Dalam hal perayaan trofi, kita melihat dari beberapa sejarah yang sudah pernah tercipta tentunya, yang mana dua tim ini memang di dalam kompetisi Liga Inggris maupun di Liga Champions ya, mereka sangat bersaing untuk pergelaran trofi, yang mana City kalau untuk persaingan jumlah trofi, mengutip dari sejarah yang sudah berjalan, bahwasanya memang City belum bisa menyaingi untuk pendapatan trofi dari Manchester United. Jadi satu-satunya yang menjadi masalah adalah ketika Liverpool ini sukses menyalip jumlah trofi dari Manchester United tersebut, yang mana rincian trofi dari 19 gelar Liga Inggris tentunya menjadi sebuah ancaman juga bagi Manchester United. Sejauh ini sudah mengisi 45 trofi ya di gelaran Liga Inggris, 12 Piala FA maupun 5 Piala Liga Inggris. Adapun kompetisi Eropa dan internasional, Manchester United memiliki 3 hasil Liga Champions, yang mana itu masih kalah juga dibandingkan jumlah Champions dari Liverpool. Peluang MU saat ini untuk menjuarai Liga Inggris Untuk musim ini, untuk mendapatkan 4 besar saja cukup sulit, yang mana tim di bawah MU ada Tottenham Hotspur dan Arsenal. Ini dua tim ini menjadi sebuah ancaman. Kenapa? Karena mereka memiliki tabungan pertandingan yang jauh lebih 2 pertandingan maupun 1 pertandingan seperti Tottenham Hotspur. Sementara selisih hanya 1 poin dengan peringkat ke-5. terakhir di Liga Champions sendiri, bagaimana peluang MU? Itulah, sebagai fans MU sekarang kita berharap ada sebuah mukjizat dalam tanda kutip, MU bisa berbicara banyak di Champions League, walaupun masih dalam PR yang cukup banyak bagi Ralf Rangnick, di mana di Wanda Metropolitano pertandingan cukup berimbang, namun secara permainan MU tidak menunjukkan sebuah permainan yang cantik tentunya. Masih yakin dengan Ronaldo? Ronaldo menjadi sebuah kambing hitam pada laga Watford terakhir ya, yang mana beberapa peluang yang harusnya menjadi gol tidak bisa diselesaikan dengan baik. Seorang legenda, Dimitar Berbatov, legenda dari Manchester United pun
memberikan kritikan pedas kepada seorang striker seperti Cristiano Ronaldo. Dilansir Manchester United disebut para pundit punya banyak masalah. Manajer baru Real Madrid dirasa belum temukan strategi yang tepat. Para pemain di lapangan juga kena imbas. Cristiano Ronaldo, pemain bintangnya, turun jadi sasaran ya. Orang-orang bilang Ronaldo adalah masalahnya MU, tapi saya tidak setuju. Itu menurut seorang legenda. Setiap pemain bintang wajar kok tampil buruk, apalagi Ronaldo sudah berusia 37 tahun. Ya. Artinya apa? Kita harus lebih banyak melakukan pergantian atau rotasi pemain. Harus sabar. Harus sabar. Tentunya. Ya, berapa tahun ke depan mudah-mudahan MU bisa bangkit kembali. Ya. Oke. Mudah-mudahan. Glory Man United. Inter Milan pasca kekalahan 2-1 atas AC Milan mengalami tren negatif 4 pertandingan tanpa kemenangan. Wah, luar biasa. Interisti harus sedikit khawatir dengan peluang untuk merebut Scudetto musim ini. Kalau perihal Liga Champions, jangan diharap Liverpool di bawah 16 besar terlalu tanggung buat kita. Nah, untuk itu perlu recovery, perlu pemilihan pemain yang tepat, kemudian keputusan pergantian pemain yang tepat dari Simone Inzaghi. Bagaimana blunder Simone Inzaghi di menit 66 menggantikan Barella dan Brozovic berujung pada penurunan mentalitas Inter. Nah, itu jangan sampai terjadi partai-partai berikutnya. Oke, fine, menang melawan Roma 2-0. Selanjutnya harus kalah melawan Sassuolo. Terakhir bermain imbang dengan Genoa. Itu merupakan sebuah tren yang negatif untuk Inter yang musim lalu gap dengan peringkat kedua ketika menjadi juara Serie A sangat besar sekali sampai 2 digit ya. Ini yang harus menjadi PR Simone Inzaghi musim ini. Bagaimana mempertahankan momentum, memberikan gairah kembali buat Interisti dan memberikan keyakinan kepada manajemen Inter bahwa pemanjangan kontrak Simone Inzaghi itu adalah sebuah hal yang positif dan memang solutif untuk Inter saat ini. Posisi ketiga dari Inter Milan saat ini yang digusur oleh Milan dan Napoli tentunya. Dan Ya. sekarang kita akan menghadapi Milan di laga semifinal leg pertama. Ya, dalam Coppa Italia kita bermain dengan knockout system ya, tentunya bisa menang bisa kalah. Kebetulan memang 2 leg ya, kita masih berharap ada peluang untuk Inter Milan asal jangan kita terpengaruh pada partai-partai sebelumnya. Inter harus survive dan harus menyadari bahwasanya mereka memiliki kedalaman squad yang mungkin lebih dari tim-tim lainnya dan mentalitas pemain khususnya striker ya yang bapuknya minta ampun ya, Seco, Lautaro Martinez dan Caicedo yang baru saja ditransfer sama sekali belum memberikan impact yang positif. Nah, nanti pada pertandingan berikutnya melawan AC Milan dan Salernitana, Inter Milan akan menurunkan Robin Gosens dan juga Joaquin Korea yang baru sembuh dari cedera. Ini merupakan suatu angin segar untuk Inter untuk memperdalam skuadnya saat ini dan kita masih berharap Inter bisa menampilkan permainan terbaiknya, memecah deadlock yang selama ini sulit sekali mencetak gol melawan tim-tim bertahan dan bahkan gawang yang sudah kosong aja striker gagal memaksimalkan menjadi gol ya. Ini adalah suatu PR yang luar biasa harus diselesaikan oleh para striker Inter. Sampai-sampai ada rumor-rumor di media Italia, Corriere dello Sport, Rai Sport dan lain sebagainya, antah berantah ya, yang mengatakan bahwa Romelu Lukaku tidak betah di Chelsea, ingin kembali ke Inter. Fans Inter mengatakan, ya silakan saja. Tapi masa Conte dan masa Inzaghi itu berbeda, it's different ya. Kita harus menyadari pendekatan yang berbeda dari seorang Simone Inzaghi dan Conte ini adalah harus kita sadari ya. Tidak ada kesamaan, walaupun memiliki formasi yang sama, 3-5-2. Inzaghi dengan fleksibilitasnya, Conte dengan kekakuannya. Jadi untuk itu kita masih berharap dan berupaya untuk yakin peluang Inter Scudetto musim ini tetap ada jika mampu memanfaatkan beberapa match ke depan. Sukses. Ancaman untuk Inter Milan tentunya dari striker-striker yang dimiliki oleh Milan nanti malam. Waduh, ini dia. Sebenarnya asal menurunkan pemain yang tepat, De Vrij, Bastoni dan juga Skriniar mampu bermain dengan disiplin ya. Saya rasa tidak ada ancaman bagi
pertahanan Inter. Tapi masalahnya adalah ketika 3 pemain itu diganti, tidak ada pemain pelapis yang sepadan untuk menggantikan mereka. Inilah Bung yang menjadi PR dan juga mungkin di strategi transfer musim depan memperkuat pemain-pemain seperti pemain Torino, Bremer saat ini sedang diincar oleh manajemen Marotta dan kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa memberikan menutup lubang-lubang yang ada di squad saat ini. Harapannya untuk laga nanti malam? Harapannya ya Inter bermain dengan baik sesuai dengan pola permainan Inzaghi dan bisa memanfaatkan setiap peluang menjadi gol. Sukses Inter. Salam Federfans. Mansa Inter Amalah. Siap. Ya, Gary Neville itu berapa kali mengeluarkan statement yang sebenarnya menyerang Siwar kepada pemain-pemain Chelsea. Ya. Siapa kemarin yang saya kalau nggak salah itu Rudiger, dia juga pernah kritik supaya Rudiger lebih bagus. Baru Lukaku pun dia serang habis-habisan. Baru iya. Sebagai komentator dia kayaknya ya tahulah mungkin terlalu apalah, dan sampai nggak ditanggapi sampai berapa kali pemain Chelsea mengeluarkan pembelaan. Saya di sini bahagia kok di Chelsea. Archuleta juga dia kritik dan beberapa pemain seperti seringkali mengeluarkan Siwar kepada Chelsea. Yang tanda tanya Gary Neville ini sekarang apa? Apakah dia rasial kepada orang Rusia? Apakah dia ada sentimen kepribadi kepada Chelsea? Bukan Abramovich sebenarnya. Sebenarnya dia tidak punya masalah pribadi dengan Abramovich. Pengecut dalam hal apa? Itu yang dipertanyakan dulu. Ya, pengecut dalam hal apa? Kalau orang melarikan diri dari tanggung jawab, orang melarikan diri dari tanggung jawab, apakah itu nggak bisa dibilang pengecut, pemberani berarti? Tolonglah dulu, agak bingung lah aku kalimat si Gary Neville ini. Dia sudah berjanji, lalu dilepaskan tanggung jawab gitu, larikan diri dia. Dengan tanpa Abramovich masih yakin Chelsea masih bisa survive untuk musim ini? Bisa. Ada orang-orang hebat di dalamnya. Ada MHHS, ada Maria Granovskaya, ada beberapa tim manajer, dan satu lagi tim manajer dari pencari bakat dari Barcelona menggantikan Peter Cech sebagai bagian teknis. Dan ada orang-orang hebat di dalamnya. Masih tetap Pride of London? Pride of London. Dan kemudian satu lagi yang terakhir, Maria Granovskaya agak ragu kalau dalam mengeluarkan uang tanpa, dan perlu nama yayasan kan berarti agak susah lah untuk menggelontorkan dana kan, sekalipun ada punya harta kekayaan yang besar. Iya, tapi mungkin dia butuh, mungkin lah dari si Roman Abramovich kembali ke Rusia, lepas tangan dalam tangan. Jadi kalau ditelepon Roman Abramovich, Pak begini, oke lakukan. Minta saran, apakah salah? Nah, perlu diklarifikasi itu pernyataan Gary Neville itu, pengecut yang bagaimana? Orang yang melarikan diri dari tanggung jawab, lepas tangan karena tekanan-tekanan publik, kebencian publik kepada orang Rusia. Apakah dia disebut sebagai pemberani? Kebalikan daripada pengecut, berarti pemberani ya? Ya itu namanya opini ya. Iya. Misalnya Roman Abramovich lepaskan Chelsea, lepaskan begitu. Terus keputusan terakhir apa hanya dibiarkan begitu saja? Bagaimana dengan strategi transfer Chelsea sendiri? Apakah dengan tanpa adanya Roman Abramovich masih bisa memperkaya skuad, memperdalam skuad dengan target-target transfer musim ini atau musim depan? Karena memang Roman Abramovich sudah terikat dengan janji Jules Koundé
dan juga kembalinya Conor Gallagher di Chelsea, pertimbangan pembelian Declan Rice, Special edition. ya, Special edition. ya. Declan Rice dan juga barter striker Lukaku mungkin juga dan tidak memperpanjang kontrak daripada pemain Spanyol itu dari Atletico Madrid, Saul Niguez. Ya, pasca kekalahan dari Liverpool di final Carabao Cup, apakah itu adalah dampak psikologis yang didapatkan oleh Chelsea pasca invasi Rusia ke Ukraina dengan mengundurkan dirinya Abramovich dari presiden klub Chelsea? Kalau secara psikologi pasti ada lah dampaknya. Tapi salah satu pemain Chelsea waktu menghalau dari peta Trevor Chalobah sebuah tendangan ke paha dan ke seorang wasit hanya mengasih kartu kuning dan seharusnya itu layak kartu merah. Dan mungkin ada semacam keputusan yang kontroversial yang telah dilakukan wasit. Ya. Memang pun Liverpool sudah mempersiapkan diri karena strateginya terbaca ketika Edouard Mendy dan digantikan dengan Kepa Arrizabalaga. Tetapi pun Chelsea mengalami kecurangan juga memang. Kecurangannya gini Pak, ada beberapa pemain Chelsea yang terkapar, tetapi organisasi Liga Inggris tidak memberikan waktu tenggang bagi Chelsea. Apalagi pemain cedera, dan apalagi sebenarnya kalau secara waras kita berpikir Chelsea harus dikasih waktu tenggang hari karena dia bermain di Piala Dunia antar klub. Tapi kayaknya Chelsea itu diperkosa lah saya bilang. Maaf lah pakai bahasa diperkosa. Dia bermain di Piala Dunia antar klub, 8 pemain kena terpapar COVID. Tapi organisasi Liga bola tidak. Yang lucunya saingannya dia dikasih waktu libur. Imbasnya seorang Kepa sama sekali tidak pernah menepis tendangan penalti. 10 tendangan penalti Kepa tidak bisa menepis. Ya. Itu seolah menjadi alibi atau bagaimana, Bung? Saya rasa itu seperti mengada-ngada saya rasa. Iya. Kalau seandainya salah satu, saya lupa namanya itu ya, pemain Liverpool yang melakukan kekerasan fisik pada pahanya Trevor Chalobah, mungkin jangan kata Pak Trevor Chalobah itu kartu merah, mungkin akan lain ceritanya, Pak. Sukses Chelsea. Sukses. Ya, apa harapan ke depan? Harapannya itu tidak akan menjatuhkan mental. Karena moto Chelsea pada saat ini, we win together, we lose together, we fight together, we play together. Applause. Applause. Thank you, Bung Tobing. Salam HF Channel.